Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia, konten Nyoretang Desa. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada, dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga aktivitas-aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton konten-konten kami sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat dan rasanya perlu disebarluaskan, silakan sebarkan ya teman-teman, dan support kami dengan like dan komentar. Baik teman-teman, sekarang saya mau bertanya yang juga ini adalah pertanyaan yang mewakilkan banyak penanya ya, yaitu pertanyaan tentang kalau malam takbiran itu kita harusnya ngapain aja sih Mas? Karena kan kalau nanti dari kecil ya ke masjid takbiran gitu kan, tapi ya cuma tahu sekedar itu. Bahkan ya malam takbiran ya banyaknya nyiapin opor ayam mungkin apa segala macam untuk besoknya. Nah tapi idealnya itu Rasulullah tuh dulu ngapain Mas gitu? Iya, baik. Nah, itu paling Mas. Ya, terima kasih Mas Nantet. Pertanyaan yang sangat penting, yang mungkin terkadang kita melewatkan malam Idul Fitri dengan begitu saja, ya tidak ada yang spesial. Padahal itu malam yang luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa orang yang menghidupkan malam Idain itu 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dengan ibadah kepada Allah, dengan taqarrub kepada Allah, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka orang tersebut akan dihidupkan hatinya ketika hati-hati orang yang lain pada mati pada waktu saat itu. Jadi luar biasa sekali. Masya Allah. Benar-benar. Jadi kita harus punya agenda Mas Nanta, jawabannya. Karena biasanya kalau di malam Lebaran banyak banget berkegiatan ya, apalagi ada yang mudik. Ya. Kita merencanakan banyak kegiatan, tapi apakah kegiatan tersebut ada menghantarkan ke taqarrub kepada Allah? Kan bermacam-macam. Ya. Bahkan ada juga yang sia-sia sekali. Maka dari itu penting sekali dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhahu, al-haqqu bila nidham yaghlibuhu al-batilu binidham. Kebenaran yang tidak tersusun dengan rapi, dia akan dikalahkan oleh kejahatan yang tersusun dengan rapi. Artinya apa? Kita harus punya agenda yang rapi. Malam Lebaran, saya mau ngapain aja nih gitu. Berarti kita mulai dari sorenya dulu ya. Dari sorenya, misalkan alhamdulillah, misalkan 1 Syawal sudah ditentukan pada hari ini. Ya, berarti kita sejak maghrib, maka pertama buka puasa dulu ya, adzan, buka puasa, kemudian sudah boleh tuh yang namanya takbir mursal. Takbir mursal itu yang mungkin nanti bisa dilihat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Kita sholat berjamaah, kemudian mangga bisa takbir mursal, dan kemudian dengan zikir-zikir ya, habis sholat, setelah isya, nah maka kita juga ada anjuran untuk mensyiarkan. Jadi mungkin Mas Nanta pernah ngelihat ada sekumpulan anak-anak kecil bawa obor ya pernah bertakbir. Nah itu dalam rangka syiar, itu hal yang baik ya, hal yang baik dan insya Allah berpahala ya. Nah, lebih bagus lagi kita menghidupkan malam hari raya dengan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak di setiap masjid. Misalkan dulu mungkin pernah dia di kota Cirebon juga ada kegiatan begitu. Salah satu yang menginisiasi yaitu Guru Mulia Buya Yahya ya, keliling dari Al-Bahjah ya, kemudian sampai keliling kota Cirebon, kemudian balik lagi ke Al-Bahjah. Itu kegiatan yang positif. Namun yang perlu jadi catatan, pas di malam hari raya, kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sebaliknya kita harus banyak bermunajat kepada Allah, karena waktu itu waktu dikabul doa. Kalau bisa buat list keinginan kita apa aja sih yang belum kesampaian ya, yang pengen dalam waktu dekat, dicatat semuanya, nanti kita sodorkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini saya punya hajat-hajat nih. Nah, kalau disampaikan di malam hari raya, insya Allah itu waktu makbul untuk berdoa, insya Allah akan dikabul hajatnya. Ketimbang kita main-main ya, mohon maaf, yang kurang bermanfaat, main petasan, bahkan mungkin akhirnya mengganggu. Bisa jadi mengganggu juga sebagian orang, ada yang tidak suka dengan petasan. Nah, jadi kalau bisa kita menggunakan malam hari raya ini dengan sebaik-baiknya.
Gitu. Nah nanti setelah tidurnya kalau bisa jangan terlalu malam, jangan terlalu larut seperti biasa. Mungkin jam 10 lah tidur. Setelah itu bangun, nah, pas bangun sunnahnya kalau mau berangkat ke sholat ini ya, sholat Id ya, pertama mandi dulu ya, sunnah mandi, ada mandi ya, mandi sunnah di hari raya. Mungkin niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil, nawaitul ghusla sunnatan li idul adha, li idul fitri, nawaitul ghusla sunnatan li idul fitri. Niat saya mandi sunnah di hari raya Idul Fitri. Nah, itu setelah itu kita juga dianjurkan untuk makan. Makanya justru di awal ya? Iya, di awal. Beda dengan nanti kalau Idul Adha. Idul Adha jangan makan dulu sampai setelah sholat Id. Makan menandakan bahwa hari ini sudah nggak puasa lagi gitu tuh. Ya, anjurannya seperti itu. Nah setelah itu kalau yang belum membayar zakat fitrah, inilah waktu paling afdol, paling utama zakat fitrah itu setelah sholat subuh, ketika mau berangkat ke masjid. Ya, atau ke lapangan. Ya, kalau pengen sholat Id ya. Nah itu zakat fitrah. Tapi kalau sudah ya sudah. Ya. Untuk yang tidak menjadi imam disunahkan berangkatnya lebih pagi, dan disunahkan pula untuk jalan kaki, jangan terburu-buru ya, karena setiap langkahnya pahalanya besar sekali. Jadi yang pakai motor dengan yang jalan kaki pahalanya gede yang jalan kaki, karena semakin banyak langkah kita menuju ke tempat sholat Id, baik itu masjid atau lapangan, maka akan dicatat pahala-pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paling begitu. Setelah itu, setelah sholat Id, mendengarkan khutbah, biasanya kita ada sungkemannya, salaman, halal bihalal ya. Itu juga kemarin sudah dibahas di video sebelumnya tentang siapa-siapa saja orang yang boleh disalami, siapa saja yang tidak boleh ya untuk kita berjabat tangan. Itu sudah dibahas di video sebelumnya, dan terutama kita yang orang tuanya masih ada, kita manfaatkan momen itu untuk momen mendekatkan diri kita kepada orang tua, minta maaf dan sebagainya, minta ridho. Nah, itu saat-saat yang pas, momentum yang pas untuk kita menjalin chemistry yang baik dengan orang tua. Mungkin ada yang pernah punya konflik dengan orang tua, pernah ada masalah, itulah waktunya, waktu yang tepat untuk kembali merekatkan jalinan hubungan yang baik dengan kedua orang tua kita, atau dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita. Itu waktu yang tepat. Dan khususnya kepada yang boleh disalami, kalau bisa sambil salaman, karena salaman itu punya faedahnya, akan melembutkan hati, dan juga akan berguguran dosa-dosa kita disebabkan karena salaman itu. Tapi salaman yang boleh ya, dengan yang boleh. Kalau yang tidak boleh dengan yang bukan mahram ya, maka berdosa. Jangan sampai di hari pertama, hari raya, kita langsung buat dosa setelah kemarin kita benar-benar menjaga dari perbuatan dosa di bulan Ramadan. Itu Mas Anta. Ada lagi? Cukup sih, cukup. Ya, paling itu. Oke, siap kalau gitu ya teman-teman. Itu apa yang harus kita lakukan saat memang sudah ditentukan hilalnya besok Syawal sampai setelah sholat Id tadi ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak banget ya pembahasan, cuman insya Allah nanti ya, siap. Di waktu yang lain kita bahas. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, bisa drop pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang sudah mengikuti program Kencreng Sedekah Subuh. Dan alhamdulillah teman-teman selama ini banyak membantu kami ya. Program Kencreng Sedekah Subuh ini diperuntukkan dananya ya akan dibelikan program pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren Al-Amsar. Mudah-mudahan ya, yang ikut program ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya. Dan juga barangkali ada dari teman-teman sahabat Al-Amsar Desa Mendunia yang mau ikutan program Kencreng Sedekah Subuh, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.